Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggreni dengan RP 500 1211149. Kali di sini saya akan menjelaskan tugas review materi manajemen laboratorium forestry. Materi yang pertama yaitu pengertian dasar laboratorium. Dalam bahasa Latin, tempat bekerja yang dikhususkan untuk keperluan ilmiah, di mana di dalamnya dilakukan kegiatan penelitian dengan ditunjang oleh seperangkat alat-alat serta infrastruktur lab yang lengkap. Fungsi laboratorium yaitu penelitian ilmiah, pengujian kualitas, pendidikan, diagnostik, kesehatan, pengembangan produk, dan forensik. Jenis laboratorium: laboratorium pengajaran, laboratorium riset, laboratorium uji, dan laboratorium analisis. Materi 2. Keselamatan kerja di laboratorium. Kecelakaan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk faktor manusia, lingkungan, dan peralatan. Beberapa faktor penyebab kecelakaan yang perlu diwaspadai antara lain perilaku pekerja, tidak menggunakan alat pelindung diri, faktor lingkungan, dan bekerja tanpa perintah. Penyebab kecelakaan kerja antara lain bahan kimia berbahaya, perilaku yang tidak aman, peralatan yang rusak, kondisi lingkungan yang tidak aman, kurangnya pemahaman tentang keselamatan, resiko listrik dan kebakaran. Resiko bahaya di laboratorium antara lain bahaya kebakaran, bahaya keracunan, bahaya kecelakaan, bahaya biologi, bahaya ergonomi, dan bahaya psikologis. Materi 3. Penanganan bahan beracun dan berbahaya. Bahan berbahaya dan beracun adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup. Berdasarkan sumber, limbah terbagi menjadi sumber spesifikasi umum, sumber spesifikasi khusus, sumber tidak spesifik. Berdasarkan sifat, limbah terbagi menjadi bahan korosif, bahan toksik, bahan mudah meledak, bahan radioaktif, bahan biologis, dan bahan berbahaya lainnya. Materi 4. Pengertian dan ruang lingkup sistem standarisasi laboratorium. Sistem standarisasi laboratorium adalah seperangkat pedoman, metode, prosedur, perangkat keras, perangkat lunak, dan dokumentasi yang digunakan oleh laboratorium untuk memastikan bahwa pengujian, analisis, dan eksperimen yang dilakukan menghasilkan data yang konsisten dan akurat. Ruang lingkupnya yaitu persyaratan kompetensi dan persyaratan organisasi. Materi 5. Persyaratan teknik dan persyaratan mutu laboratorium pengujian dan kalibrasi. Persyaratan teknis merujuk pada seperangkat ketentuan teknis yang mengatur bagaimana pengujian dan kalibrasi harus dilakukan, termasuk metode, prosedur, dan kriteria evaluasi yang harus dipatuhi oleh laboratorium. Persyaratan ini mencakup aspek-aspek seperti penggunaan metode yang sesuai, kecocokan peralatan, penanganan sampel, dan validasi prosedur. Materi 6. Sistem dokumentasi dan ketelusuran pengukuran pada laboratorium pengujian. Sistem dokumentasi adalah sebuah sistem atau proses yang digunakan untuk mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyimpan informasi dalam bidang pengetahuan. Ketelusuran pengukuran adalah salah satu kriteria yang harus dipenuhi oleh laboratorium yang diakreditasikan. Jenis-jenis dokumentasi yaitu kegiatan, bentuk fisik, dan dokumentasi sifat. Materi 7. Ketidakpastian pengukuran. Pengukuran merupakan proses untuk memperoleh informasi suatu besaran fisik tertentu atau membandingkan besaran fisik dengan suatu satuan dengan menggunakan alat ukur. Data kualitatif berisi tentang pernyataan kesimpulan diperoleh dari hasil pengukuran. Data kuantitatif dapat disajikan dengan angka. Ketidakpastian pengukuran merupakan salah satu persyaratan yang ada di ISO 17025 dan ISO 15189 yang harus dilakukan dan dilakukan laboratorium pengujian atau kalibrasi. Materi 8. Sistem inventory laboratorium. Tujuan utama sistem inventaris laboratorium yaitu pengelolaan persediaan, efisiensi operasional, keamanan, efisiensi pengelolaan sumber daya, dan keakuratan data. Fitur sistem inventaris yaitu sistem pencatatan, sistem peminjaman, sistem penelusuran inventaris, dan sistem barcode atau RFID. Salah satu manfaat dari penggunaan sistem inventaris laboratorium yakni meningkatkan efisiensi operasional dengan memastikan bahwa semua bahan dan peralatan yang dibutuhkan tersedia dalam kondisi yang baik. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.